Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ustaz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Us. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran nanti tidak ada kendala suatu apapun. Silahkan Arif untuk memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Wahidun, nah ini. Dua. Salatun. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih Arif. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk selanjutnya, nanyakan kesiapan kalian terlebih dahulu. Apakah alat tulis kalian, baik sinyal ataupun kuota internet sudah aman? Insya Allah Ustaz. Sudah semua. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, salam olahraga. Jaya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan melakukan presensi melalui grup WA ataupun link Google Formulir. Sebelum kita melanjutkan menanyakan tentang materi yang kemarin yang telah kita pelajari. Materi yang kemarin yang kita pelajari materi apa? Bola voli, Ustadz. Tekniknya apa yang kita pelajari kemarin? Passing atas dan passing bawah. Terima kasih. Berarti anak-anak masih mengingat materi yang kita bahas kemarin. Kemudian untuk materi hari ini yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Ada yang tahu tidak pengertian dari aktivitas kebugaran jasmani? Kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Bagus. Nah, ini yang terakhir tadi menjawab dengan lengkap. Aktivitas kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Tujuan pembelajarannya 3.5. Menganalisis konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. 4.5. Terampil melakukan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan atau kekuatan otot. Yaitu untuk latihan kekuatan otot lengan. Ada yang tahu latihannya apa? Push up. Nah, push up. Nah, kalian harus bisa membedakan antara latihan kekuatan otot sama latihan daya tahan otot. Untuk latihan kekuatan otot itu ada batasan waktunya. Contohnya, melakukan push up selama 30 detik atau 1 menit. Nah, kemudian kalau untuk daya tahan, itu contohnya tidak ada batas waktunya. Contoh melakukan push up selama mungkin. Nah, itu berarti melatih daya tahan otot. Kemudian setelah ini saya akan menampilkan video berbasis masalah tentang aktivitas kebugaran jasmani. Silahkan masing-masing kelompok perwakilan melakukan presentasi. Dan kelompok yang lain yang tidak melakukan presentasi mencatat kesalahannya tersebut apa, kemudian nanti mencari solusinya untuk dipaparkan. Silahkan perhatikan. Ini naik turun bangku yang memanfaatkan tangga. Dan ini push up. Perhatikan posisi tangan dan kakinya. Ini sit up ya. Kemudian ini back up. Silahkan mulai melakukan presentasi. Saya Ustadz. Dari kelompok 1 ya, silahkan. Dalam tayangan video pertama tadi, menurut kelompok 1 ada kesalahan dalam melakukan gerakan naik turun bangku, yaitu ada gerakan meloncat ke atas atau ke bawah. Tepat sekali Esya, terima kasih, bagus. Kemudian berikutnya silahkan. Saya Ustadz. Dari kelompok 2. Silahkan, Reza. Kesalahan pada saat melakukan gerakan push up pada video 1 tersebut, posisi tangan dan kaki terlalu lebar. Gerakan tersebut akan membuat mudah cepat capek atau lelah. Terima kasih Reza, luar biasa jawabannya, bagus. Nah, kemudian kelompok berikutnya. Kelompok 3 Ustaz. Diskusi dari kelompok 3, terdapat gerakan yang salah pada saat sit up, yaitu kedua lutut terbuka dan kedua tangan menarik badan. Nah, tepat sekali, Gian ya, bagus. Dan berikutnya. Kelompok 4 menemukan gerakan back up di video 1 terdapat kesalahan dalam melakukannya, yaitu posisi kedua tangan untuk tumpuan dan kedua kaki terbuka. Tepat sekali ya, yang paling bagus, terima kasih Arif ya. Nah, kemudian
Dari hasil pemaparan permasalahan dalam video tadi yang dipaparkan masing-masing kelompok, silahkan anak-anak memberikan solusinya. Silahkan kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Baik, silahkan. Dari permasalahan yang dipresentasikan kelompok 3, yaitu terdapat gerakan yang salah pada saat sit up, yaitu kedua lutut terbuka dan kedua tangan menarik badan. Artinya, kedua lutut harus dirapatkan dan kedua tangan berada di belakang kepala atau samping telinga. Tidak boleh untuk menarik badan. Nah, terima kasih Nisa, luar biasa jawabannya, bagus. Kemudian kelompok berikutnya. Saya Ustaz. Dari kelompok 2 ya. Kelompok saya ingin menanggapi atau memberikan solusi dari permasalahan kelompok 4, yaitu gerakan backup terdapat kesalahan dalam melakukannya, yaitu posisi kedua tangan untuk tumpuan dan kedua kaki terbuka. Nah, ini solusinya Ustaz, kedua tangan di samping kepala atau di belakang kepala, tidak boleh untuk tumpuan, kedua kaki dirapatkan. Terima kasih, luar biasa Rafli, bagus. Kemudian berikutnya. Saya Ustadz dari kelompok 3. Kelompok kami ingin menanggapi permasalahan dari kelompok 2, yaitu kesalahan pada saat melakukan gerakan push up, posisi tangan dan kaki terlalu lebar. Gerakan tersebut akan membuat mudah capek. Solusinya, kedua kaki rapat, lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua lengan dibuka selebar bahu, telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. Terima kasih, bagus Nasrul. Kelompok 4 silakan. Dari kelompok 4 akan menanggapi permasalahan yang dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu kesalahan dalam melakukan gerak naik turun bangku, yaitu ada gerakan meloncat ke atas atau ke bawah. Solusinya adalah pada waktu melakukan naik turun, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat atau meloncat ke atas atau ke bawah. Terima kasih Denis. Nah, jawabannya juga tepat ya. Terima kasih untuk hasil presentasinya baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan kalian. Hal-hal yang harus diutamakan adalah pada saat naik turun bangku, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat atau meloncat ke atas atau ke bawah. Kemudian pada saat push up, kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Kedua lengan dibuka selebar bahu, telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menuju ke depan, dan kedua siku ditekuk. Gerakan sit up sebaiknya dilakukan tangan di belakang kepala atau di samping telinga, tidak boleh untuk menarik badan. Kedua lutut ini ditekuk dengan rapat. Berdasarkan pengamatan anak-anak dalam melakukan back up, kedua tangan di samping kepala atau di belakang kepala, tidak boleh untuk tumpuan. Kedua kaki dirapatkan tepat seperti yang dipaparkan anak-anak tadi. Untuk lebih jelasnya, nanti kita simpulkan bersama-sama lagi. Sampai di sini paham? Insya Allah Ustadz. Kemudian berikutnya, saya akan menampilkan video kedua, yaitu video aktivitas kebugaran jasmani. Nanti salah satu perwakilan kelompok silahkan menanggapi dari video yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan kekuatan otot lengan, latihan kekuatan otot dadanya agar dilakukan oleh teman, latihan kekuatan agar kaki tidak terangkat, latihan kekuatan otot tungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya saya akan menampilkan video push up untuk putri. Posisikan badan tengkurap, tangan siku lurus, badan turun ke bawah. Setelah memperhatikan video tadi, silahkan perwakilan presentasi dari hasil yang kalian lihat video, baik video pertama, kemudian video yang kedua tadi, dan video yang ketiga. Saya Evan Wirki dan nama yaitu video berbasis masalah teknik atau gerakan push up, sit up, back up, dan naik turun bangku dilakukan kurang tepat. Sedangkan video kedua menunjukkan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut dengan tepat. Video ketiga menampilkan cara gerakan push up untuk perempuan. Baik, terima kasih Evan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan secara bersama-sama. Saya akan menyimpulkan satu dulu, nanti push up dulu. Kemudian untuk yang lain silahkan disimpulkan oleh
perwakilan dari kelompok. Yang pertama, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran aktivitas kekuatan otot lengan, yaitu melalui push up. Nah, sikap awal yang pertama ada telungkup atau tengkurap. Kemudian kedua kaki lurus rapat dengan ujung kaki menempel di lantai. Yang kedua, kedua tangan lurus menumpu di lantai selebar bahu atau dengan siku ditekuk. Untuk gerakannya, angkat badan atau turunkan badan sampai hampir menyentuh lantai dengan siku ditekuk. Silahkan berikutnya untuk Salabila. Kelompok 2. Pembelajaran kekuatan otot perut atau sit up. Sikap awal, tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan ada di belakang kepala. 2. Angkat bahu ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. 3. Rebahkan kembali badan ke lantai, lakukan sebanyak mungkin. Gerakan ini akan lebih baik apabila saat mengangkat badan kedua kaki tidak terangkat, untuk menjaganya agar dilakukan oleh teman yang memegang pergelangan kaki. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Aulia. Terima kasih Aulia. Untuk backup, ya silakan Mila. Pembelajaran kekuatan otot punggung atau back up. Sikap awal, tidur tertelungkup, kedua kaki harus rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Gerakannya, 1. Angkat badan ke atas hingga tidak menyentuh lantai dan kaki tetap di lantai. 2. Agar kaki tidak terangkat bisa dipegang temannya pada pergelangan kaki. Tepat untuk jawaban dari Mila ya. Awalnya tidur terlungkup, kedua kaki harus rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala, atau boleh juga untuk di samping di belakang telinga ini ya, untuk backup ya. Kemudian yang belum, silakan. Aktivitas kekuatan otot naik turun bangku atau harpat dilakukan dengan kaki bergantian dan harus ada saat kaki lurus. Jadi bukan gerakan melompat, lompat jongkok atau squat jump. Dengan gerakan harus ditahan atau tidak lepas, jongkok dan lompat jongkok atau lompat ke atas. Tepat sekali ya, terima kasih untuk Nabila. Setelah kesimpulan yang kita buat, baik dari saya ataupun dari anak-anak, dari hasil pembelajaran ini yang kita simpulkan bersama-sama, saya akan melakukan refleksi. Hal-hal yang penting dalam kebugaran jasmani yang harus diperhatikan. Yang pertama, fisik, berkenaan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Kemudian yang kedua, fungsi organ, berkenaan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan pernafasan atau paru-paru. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dalam melakukan latihan tersebut. Contohnya adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Untuk lebih lengkapnya, manfaatnya bisa kalian pelajari di bahan ajar atau materi ajar yang sudah saya kirim. Untuk tugas kalian, itu silahkan dipelajari di LKPD-nya. Di LKPD itu sudah lengkap. Untuk apa yang harus kalian kerjakan apa saja. Siap Ustadz. Dalam kalian mengerjakan tugas, silahkan tugas itu kalian kerjakan sungguh-sungguh dengan semangat, percaya diri ya. Kalian kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10 pada buku paket halaman 207 sampai 208. Yang kedua, latihan soal teori atau kuis. Dan yang ketiga, ini kalian mempraktikkan gerakan push up, sit up, back up, dan naik turun bangku selama 60 detik dari masing-masing gerakan. Untuk tugas praktiknya, silahkan kalian buat video, tidak usah diedit. Nah, selama 60 detik dari masing-masing gerakan tersebut, kemudian dikirim melalui link Google Formulir juga, ataupun boleh japri jika terkendala sinyal. Seperti itu. Jelas anak-anak? Ya Allah, sudah jelas, Bos. Untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu jalan cepat. Nah, jangan lupa ketika beraktivitas di rumah kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Salam olahraga. Jaya. 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 Nah, baik, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan Arif untuk memimpin doa. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih.